semuanya, saatnya ya yang sudah siap di depan layar kaca Anda, sudah siap juga ketemu saya Kak Rose dong ya di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya dengan kita. Yang pertama ada Ditya Sony dan Panji Sony. Halo, ini adik-adiknya Amar Zoni. Kita mau tanya-tanya lah bagaimana sih kondisi Amar Sony juga, bagaimana juga klinik keluarga menghadapi abangnya ini yang terkena kasus berturut-turut ya. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang lagi ramai di luar sana. Banyak menuai komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ya di bulan Ramadan ini kayaknya ini tahun tahun keberapa ya Iis Dahlia itu viral gara-gara nyanyi lagu Ramadan tiba gitu. Kalau kemarin gara-gara salah lirik kan, kali ini gara-gara orang itu mendengar lirik yang dilantunkan oleh Iis Dahlia itu terdengarnya beda gitu. Harusnya apa? Ramadan tiba semua bahagia ya. Cuman ada yang mendengar kayaknya kok Iis kayaknya melantunkannya Ramadan tiba semua bahaya. Sehingga kemudian di-react sama beberapa netizen. Coba kita lihat sih, emang bener Iis Dahlia nyanyinya gimana sih? Coba kita lihat berikut. Tapi itu bagian depannya bener ya? Ramadan tiba, bukan marhaban tiba, bukan ya? Oke. Tapi tadi aku dengerin, tapi tadi waktu di rumah aku dengerin postingan tuh bahagia. Tapi kenapa di situ bahaya ya? Mungkin itu kan acara sahur ya? Mungkin agak kering, belum minumnya belum banyak gitu. Jadi bahagia. Coba kita lihat seperti apa sih kreativitas netizen kemudian yang berikut. Coba kita lihat reactionnya. Dan ini biasa ya, anak-anaknya Iis Dahlia tuh kan emang kayaknya lebih pro netizen kayaknya. Jadi di repost juga ada satu reaction dari netizen yang di repost sama Devano. Nih ya, Devano reposted itu yang ada reaksinya orang pada ketawa. Komentar netizen coba kita baca yang berikut ini. Bahagia sih, bahagia it guys, keselip lidah katanya gitu. Pada ngomong bahaya, gue dengernya bahagia gitu. Yang berikutnya, kupingnya perlu dibersihin lagi deh, itu bahagia woi katanya gitu. Ada yang belain Iis Dahlia ya. Yang berikut, netizen periksa telinga sana, jelas-jelas Isda bilang bahagia. Begitulah kalau selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Yang pertama buat konten tentang ini dosanya nauzubillah katanya. Yang berikutnya ada lagi komentarnya, Iis udahlah jangan tiap tahun gini. Mungkin kayaknya tahun depan Iis Dahlia udah gak mau nyanyi lagi yang lagu yang ini ya, lagu Ramadan yang lain aja. Yang berikut, mungkin nyanyinya lagi inget perang Iran, makanya bahaya. Aduh kok aku ketawa, mungkin maksudnya perangnya mungkin gitu kali, mungkin ya. Oke yang berikutnya ada lagi nggak ada komentarnya. Oh kita polling juga, ada polling kalau netizen yang kita ajak ini, mereka dengarnya bahagia atau bahaya ya. Ternyata yang dengar bahaya adalah 63%, bahagia 37%. Ini berapa banyak orang yang vote? Iya banyak tuh, 63% bahaya. Bukan 63% dari berapa orang? Oh ada lumayan banyak ya, kirain cuma 10, enggak kan lebih ya. Oke ini buat Mama Iis, mudah-mudahan ini kan berkah ya buat menghibur lah di kala ini mungkin lagi pada puasa ya ada yang lucu gitu. Mudah-mudahan nggak kapok nyanyi lagu itu. Kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama, langsung saja kita lihat profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Adit dan juga ada Panji. Ini kayaknya aku baru pertama kali ya ketemu kamu ya? Iya, betul. Betul sekali ya. Betul. Kamu jadi adiknya Amar. Yang ketiga. Yang Tapi ketiga. memang dia terlalu Oh introvert. introvert. Jadi kalian emang pernah tinggalnya terpisah tuh berapa lama sama Amar? Baru-baru ini atau dulu? Yang dulu waktu kecil? Kalau waktu kecil memang aku berdua sama Panji. Itu diasuh sama Tuo di Jakarta. Di Jakarta. Kalau Bang Amar kan sama Bapak di Padang. Gitu. Oh gitu. Jadi pasca Mama meninggal itu kalian memang dipisah Betul. gitu. Berapa lama sampai umur berapa kalian akhirnya? Kita ketemu lagi itu terakhir pisah itu umur 7 tahun, aku masih umur 7 tahun. Terus misalkan waktu ke Jakarta lagi kita bareng lagi itu sekitar umur 12 tahun. Oh 5 tahun. 5 Berarti tahun lah. waktu itu Panji umur berapa? 5 tahun berarti. 5 tahun ya. Kamu 5 tahun waktu apa panggilnya panggil Mama apa? Mama. Mama. Waktu Mama meninggal tuh Iya. 5 tahun. Oh enggak, 2 tahun, sorry, 2 tahun. Oh kamu masih kecil banget. Waktu kecil banget. Waktu Mama meninggal ya. Oke. Nah ini ada video postingan lah yang di-upload oleh kamu ya Adit Yap. ya. Dan kamu dengan menggunakan video pada saat ketemu lagi sama Amar Zoni pasca dia sempat ditahan di Nusa Ya. Kambangan. Ya. Kita lihat yang berikut. Kita baca seperti apa sih komentar netizen ya.
akhirnya yang tetap di samping kita ketika kita di titik terendah adalah saudara-saudara kita. Yang berikut, Mar janjinya kalau udah bebas berubah, kasihan adik-adikmu. Yang berikutnya, mungkin Amar mikir adik-adiknya udah kecewa banget pasti nggak datang, nggak taunya malah adiknya tetap jadi garda terdepan Amar. Yang berikutnya, kok sedih ya lihat mereka berpelukan, mereka bertiga yatim piatu, tolong persatukanlah mereka kembali, amin. Ini kalau lihat background yang kamu pilih ya, Adit. Memang kalian kan yatim piatu di tengah kasus yang menimpa Amar, Bapak meninggal. Gitu. Apakah itu juga memang betul yang kamu rasakan? Wah ya pasti. Karena kan memang waktu itu kondisinya kita nggak ketemu selama 3 bulan kan nomor DNK kan. Jadi selama 3 bulan itu memang kita berdua aja, terus kita nge-reminds ke masa-masa lalu ketika kita masih berempat tinggal, terus kita sering, pokoknya akhir tahun itu kita pasti ke Lombok, Lebaran itu kita pulang kampung dan sudah tidak ada lagi masa-masa seperti itu. Pada akhirnya kita ketemu kan waktu di persidangan tadi, di video tadi, ya itulah kita meluapkan semuanya. Mengingat masa-masa lalu, Lebaran masih pulang kampung. Ya benar. Dan berarti ini adalah Ramadan ketiga kayaknya. Ramadan ketiga tanpa Amar. Kosong semuanya. Kosong semua. Tapi Ramadan ke berapa tanpa Bapak? Tanpa Bapak ketiga juga. Kan waktu Bapak meninggal, posisinya Bang Amar juga udah ketangkap yang ketiga tuh. Jadi ini adalah tahun ketiga kalian berdua aja. Betul. Apa yang kalian rasakan melewati Ramadan, Lebaran yang banyak sekali ya kalau misalkan diiniin Kak. Maksudnya kayak ya pokoknya banyak banget lah momen-momen kita bersama, kita berempat, karena kan kita laki-laki semua. Jadi memang mungkin menurut saya lebih gampang sebetulnya untuk mengatur laki-laki semua kan. Apalagi kita dari kecil juga udah ditinggalin sama mama kita. Jadi kita memang tumbuh dari kasih sayang dan nasihat bapak gitu kan. Jadi memang alhamdulillah kita bertiga ini kuat lah dari nasihat dan ilmunya bapak. Apa nasihat apa yang buat kalian kuat bahwa ya kalian melewati cuman bertiga aja gitu dan bahkan berdua nih gitu 3 tahun terakhir. Kalau bapak bilang sih kita laki-laki ya, laki-laki nggak boleh nangis, nggak boleh minta bantuan ke siapapun kalau misalnya kita jatuh, kita harus berdiri dulu sendiri, gitu loh. Jadi ya kita bertiga udah ditanamkan seperti itu, jadi insya Allah kita kuat. Gitu. Insya Allah kuat. Tapi sedih kan pasti. Oh ya pasti Kak. Apalagi dia nih seharusnya sebetulnya dia nih Kak yang paling ini banget gitu loh. Kasian nih. Kenapa? Maksudnya dari kalau aku kan pas mama meninggal 5 tahun ya, dia baru 2 tahun, kehilangan kasih sayang ibu, terus bapak juga ini, makanya jadi begini nih agak introvert deh. Oh enggak juga. Iya gitu sih. Tapi sosok Bang Amar sih di mata kamu, Panji ya. Sosok seperti apa sih dalam kehidupan kamu gitu? Dia sebagai kakak. Uniknya tuh saya sama Bang Amar tuh bisa dibilang kalau misalkan ngobrol tuh lebih nyambung Kak. Oh iya. Dibanding sama abang saya yang kedua ini. Karena memang nggak tahu kenapa ya kita sama aja gitu. Sifatnya hampir sama. Iya, sifatnya sama gitu. Jadi ketika dia jatuh lagi gitu kan ya itu bener-bener saya shock banget gitu. Kamu shock? Kecewa? Betul. Dan itu tuh sebelum dia ditangkap gitu kan. Itu ada aku Kak. Ada aku dan aku rencananya pengen nganterin dia pulang. Tapi entah kenapa dia tiba-tiba bilang ke aku, udah aja lu sini aja katanya. Lu gak usah ikut-ikut, gue mau pulang aja katanya. Lu temenin bapak gitu. Bapak kan lagi sakit kan. Ya udah, besoknya saya dengar kabar dia kena lagi, saya sangat shock dan juga kecewa juga sih Kak. Kecewa juga? Iya, sangat, karena bapak saya kan lagi sakit waktu itu. Ya tapi itulah. Kamu kecewa? Sempat marah sama Amar? Sangat marah sekali Kak. Sampai nangis-nangis kita. Betul. Sampai bentak-bentak. Pertama kali saya bentak Bang Amar ya gitu. Betul. Tapi pas ketika dikasih kesempatan untuk nelpon sama pihak kepolisian, dia nelpon saya, dia bilang, gue sakit katanya. Gue sakit, gue butuh dokter, gue sakit gitu kan. Gue nggak ngerti sama diri gue gitu kan. Dan tapi alhamdulillah setelah saat ini gitu kan ya, saya juga bersyukur sekali dengan pihak dalam beberapa tahun udah tahun ya. Iya. Udah 2 tahun ya, Bang Amar di dalam. Udah hampir 2 tahun. Ya dalam selama 2 tahun itu bisa dibilang udah banyak perubahan sangat signifikan sekali perubahan. Di dalam lapas. Ya, betul.
Nah ini ketika kalian akhirnya ketemu lagi gitu ya, itu kan Amar sempat tadi tercetus, kirain adik-adik gue nggak datang. Ada apa itu? Kenapa? Itu tadi kalau misalkan sebetulnya ya, itu aku terbang dari Solo ke Jakarta. Karena kan aku ada usaha di Solo. Jadi itu memang untuk kesempatan hadirnya waktu itu sedikit sebetulnya aku. Karena kan mungkin pesawat segala macam dan lain-lain kan. Dan aku usahain tuh, itu baru banget dari bandara langsung ke langsung ke PN gitu. Kalau Panji memang ada di Jakarta, dia hadir gitu. Apa yang kalian masih inget yang kalian rasakan ya ketika akhirnya ketemu lagi gitu sama Bang Amar? Udah luapin semua sih, luapin semua rasa kangennya, pengen cerita banyak banget gitu kan. Walaupun cuman bisik-bisik tapi memang itu sesuatu yang berharga sekali gitu kan. Karena kan memang ya satu-satunya yang kita punya ya Bang Amar doang, dan sebaliknya seperti itu. Yang satu-satunya Bang Amar punya itu kita doang. Gitu sih. Kak. Kalau boleh tahu apa sih yang kalian pengen dengar dari Amar dan kalian ingin ceritakan banget gitu ke Amar di momen itu? Kita pengen dia berubah ya. Maksudnya udah cukup semuanya. Aku yakin Bang Amar ini potensinya sangat luar biasa, sangat besar, apalagi masih muda. Dan udah selalu berkali-kali kita udah bilang jadikan ini pelajaran dan mudah-mudahan ini yang terakhir, dan setelah itu Bang Amar bisa kembali lagi ke masyarakat, bisa lagi menjadi versi diri dia lebih baik lagi. Betul. Panji, kamu ingin cerita apa sebenarnya ke Amar ya? Apa tuh? Ya kan, kamu pengen ngomong apa lagi tuh pada saat ketemu lagi? Cuman itu pesan bahwa dia supaya udah ya cukup ya Bang Amar. Sepertinya apa kata kamu sudah mewakilkan sih. Udah mewakili. Dia diem aja dia kalau dia. Betul, itu udah setuju sama Arman. Jadi pada saat marah-marah yang paling lebih galak siapa? Adit atau Dia loh. Panji? Panji, kamu paling Kalau dia marah ke Bang Amar dia lebih galak. Kalau aku itu lebih menekankan ke hati sih kalau aku ya. Maksudnya kayak lebih tune down gitu. Kalau Panji dia lebih bisa kasar deh sama Bang Amar. Gitu. Apa yang bikin Panji, yang bikin kamu marah banget, bikin kamu kecewa banget gitu sama Bang Amar? Karena dia pernah janji sama kamu. Karena dia menyanyiakan potensinya, Kak. Itu yang paling buat kita sangat kecewa. Marah. Gitu kan. Dia menyanyiakan potensi dia sebagai tokoh publik gitu kan di Indonesia ini. Menyanyiakan banyak kesempatan yang sudah diberikan. Gitu ya. Betul sekali. Itu dia. Nah ini juga yang terbaru juga gitu yang ramai itu kemarin Dokter Camelia. Kan Dokter Camelia itu awalnya adalah teman kamu ya, Adit ya? Betul, iya. Teman kamu, Aku kamu yang kenalkan ke Amar. Kemudian mungkin juga betulkah bahwa sosok dia juga banyak sekali mendampingi, membantu sepanjang proses ini bergulir? Betul. Aku sangat-sangat berterima kasih banyak ya sama Dokter Camelia. Ya memang secara faktanya memang dia sudah membantu banyak sekali gitu loh kan. Dan baik banget juga dia kan, Dokter Camelia juga baik. Maksudnya bisa asik ya bener sama kita juga. Terus maksudnya sama Bang Amar itu ngebantu banget tanpa pamrih gitulah kan gitu. Jadi ya aku sangat-sangat berterima kasih juga lah sama dokter gitu. Jadi ini ada apa ini? Coba kita lihat video dari Dokter Camelia berikut ini. Nah ini nih. Wow. Aku nggak tahu itu, aku jarang bisa TikTok. Kalian nggak tahu? Enggak. Kalian nggak tahu bahwa ini, jadi kita kan coba pengen tahu ya, kayak Amar mutusin hubungan gitu, which is ya mungkin dalam hubungan biasa. Betul. Tapi yang memaksa dia untuk ngumumin bahwa dia diputusin itu Amar aku itu ada cerita apa sih? Nggak tahu, tekanan dari netizen. Gimana nggak ngerti aku. Jadi gini Kak, memang waktu itu Bang Amar nitip surat ke aku untuk dokter. Ya akhirnya aku kasih dong, gitu kan. Nah, cuman sih untuk masalah hubungan mereka berdua, jujur aku nggak tahu, gitu kan. Jujur aku nggak tahu. Tapi yang jelas adalah sebentar lagi kan kita mau sidang putusan, mau replik duplik ataupun nanti ada keputusan gitu kan. Nah, makanya aku sebagai keluarga juga bilang juga, udah dokter sudah banyak sekali bantu, gitu kan. Jadi dokter pun bilang ke aku, dia capek. Iya, dia capek. Tapi dalam arti gini, mau istirahat dulu. Iya, mau istirahat. Makanya nggak apa-apa. Maksudnya kayak ya udah seharusnya dan kewajiban aku sebagai adiknya Bang Amar untuk urusan Bang Amar semua gitu. Gitu. Tapi Bang Amar sendiri nggak cerita itu apa gitu. Nggak Karena cerita. memang sebelum ini kan sempat agak rame gitu ya, terkait dengan momen di mana pada saat persidangan harusnya ada saksi yang meringankan Amar. Itu yang dibantu diurusin sama Dokter Camelia, nggak bisa datang ternyata gitu. Betul. Terus Makanya sempat ada ketegangan di situ.
Makanya sih yang paling penting sih Pertanyaan nanti ada sempat tegangan di situ. yang mana tuh? Pada saat saksi yang meringankan itu nggak datang. Oh, iya. Itu di luar dugaan kita semua gitu loh. Maksudnya tiba-tiba saksi nggak datang kan? Emang ada kekecewaan kepada dokter Camelia pada saat itu? Enggak ada. Nggak ada kok. Cuman dia kecewa aja. Kecewa sama saksinya dong yang nggak datang. Iya. Ya kan saksinya nggak datang kan. Maksudnya Tapi sempat dari tim kalian tuh sempat agak ya jadi agak riuh waktu itu kan PH kita Om John juga emang agak riuh juga. Kita kan saksi itu kan pembelaan kan. Oh iya. Jadi kalian nggak tahu siapa. Tadi kan kita jadi bertanya-tanya gitu. Omongin dong setiap 5 menit sekali ada yang WA. Bilang dong kalau udah diputusin sama Amar dan Amar yang mutusin gitu. Aku nggak tahu. Kalau masalah itu aku nggak tahu. Tapi kamu nggak tahu kalau Amar mutusin. Nggak tahu juga. Amar cerita apa gitu nggak? Cuman memang waktu itu kita perlu adem dulu semuanya. Oke. Karena mungkin memang kan bahasa bukan dari dokter aja, tapi bahasa dari aku pun kalau misalkan ngomong ke netizen ataupun ke TikTok segala macam takutnya kan ngomongnya memancing keributan gitu kan. Sekarang kita mau putusan, memang alangkah baiknya kita untuk tenang dulu. Menunggu hasil yang terbaik Betul, gitu ya. betul. Soalnya ada banyak komentar netizen betul ya yang akhirnya bereaksi karena ini juga kaitannya dengan Seda Salim juga. Ini yang sempat ini adik-adiknya pasti udah tahu juga ya kan. Bukan. Semua akan diputusin pada waktunya. Semua akan diputusin pada waktunya. Kok baca komentar ini ketawanya? Iya, coba emang netizen. Kenapa ketawa? Lucu. Kenapa lucu? Netizen ini apa ya? Langsung bisa menyimpulkan tanpa benar-benar Tahu masalahnya. tahu masalahnya. Itu dia masalahnya. Kayaknya ada lagi yang komentar gini, kayaknya emang sengaja diputusin biar tidak ikut terlibat, mungkin Amar kasihan sama mereka sih, katanya gitu. Bisa jadi. Karena gini Kak, maksudnya kan dokter juga udah jauh banget kayak maksudnya ngurusin Bang Amar segala macam, takutnya kena ibasnya ke dokter atau gimana. Padahal dia juga kan bukan keluarga, bukan apa gitu ya. Mungkin itu difikirkan Bang Amar gitu. Mungkin. Makanya jadi itu. Ini berkait dengan semua akan diputusin pada waktunya gitu. Ini mungkin berkaitan, kan banyak netizen yang gini, betul ya bahwa orang tuh melihat Dokter Camelia ini kan oke baru pacar gitu kan, belum jadi keluarga. Tapi kan memang bantuinnya Masya Allah gitu banyak sekali gitu ya. Terus orang mungkin juga mengkait-kaitkan dengan dulu Seda Salim juga begitu, di awal-awal Amar masuk penjara kasus narkoba, dia juga mungkin yang ikut memberikan perhatian, tapi kemudian ada kekecewaan juga gitu ya. Nah ini salah satu mungkin kekecewaan Seda yang membuat ini cerita jadi ada bumbunya gitu. Kita lihat yang berikut. Lebih karena apa kecewa? Karena kamu sudah bertikat baik gitu? Ya karena saya sudah melakukan semaksimal mungkin. Ya. Saya membela dia di hadapan begitu banyak masyarakat yang menghinakan dia, yang sampai mental saya juga kena juga, dihujat banyak orang se-Indonesia hanya karena membela seorang Amar Zoni. Saya tidak bisa memberikan apa yang dia mau, saya sempat minta maaf sama dia. Tapi ya dari situ sikap dia mulai berubah. Dengan sikapnya seperti itu kamu merasa apa lagi? Merasa dimanfaatkan? Kalau dia merasa dimanfaatkan tidak, hanya saja gila ya, saya udah sampai segininya nggak dihargain gitu loh. Bang Amar. Gimana? Ini maksudnya mungkin banyak orang yang mau membantu tapi ngerasa kok ya mungkin ini perasaannya jadi kok kayak Ya makanya aku juga bilang kan, maksudnya terima kasih banyak sama mungkin pihak-pihak lain yang mengulurkan tangannya untuk Bang Amar, untuk bantuin Bang Amar. Aku berterima kasih banyak. Dan ya untuk saat ini sih makanya aku bilang ke dokter juga, aku ngasih pengertian ke dia biarkan keluarganya ngurusin Bang Amar sekarang untuk saat ini. Kenapa ngomong itu baru sekarang? Apa karena Dokter Camelia bilang dia udah capek? Kenapa nggak dari awal aja misalnya kalian bilang gitu, Dokter Camelia nggak enak ngerepotin gitu? Iya sebetulnya kan dari awal juga kan aku juga ngurusin kan, bantuin ngurusin juga gitu kan. Cuman ya waktu itu kan lagi percikan-percikan cintanya, jadi kan susah untuk di stop gitu kan. Aku sudah sempat juga bilang kan, udah siap belum? Akan jadi seperti ini. Gitu. Seperti apa tuh? Maksudnya kan kalau misalkan Amar Zoni loh, misalkan kita dekat sama Amar Zoni, nama kita pasti akan ya positif negatif. Ikut dikomentarin. Betul, makanya oh ya ini. Dan akhirnya dijalanin sampai akhirnya seperti ini.
dokter sendiri yang bilang capek, ya sudah akhirnya aku bilang udah nggak apa-apa, istirahat dulu, nggak usah gimana-gimana, biarkan keluarganya yang ngurusin. Betul. Ya kalau dari dokter, oh ya ini kita flashback ke momen itu ya, mungkin ini yang tadi Adit bilang, ya kan dokter sendiri yang bilang dia capek, memang sempat terlontar dari statement dokter Camelia kepada pihak media, ke dalam gimana Panji? Itu mungkin lagi emosi, orangnya emosi. Karena udah pernah lihat ini tapi? Pernah. Iya, Pada saat itu langsung aku telepon kan. Oh, oke. Maksudnya maksudnya apa? Ngomong seperti itu gitu kan. Kamu emosi nggak nanya? Iya, lumayan waktu itu. Terus gak emosi? Karena kan aku sama dia juga udah duluan berteman lah daripada bersantai-santai. Maksudnya gimana? Itulah maksudnya kayak kita itu kalau ngomong ke publik atau ke media itu harus hati-hati kan. Soalnya takutnya digoreng kemana-kemana, kesana kesini. Nah makanya itu yang kemarin juga dokter juga udah, oh ya sorry gue emosi memang waktu pada saat itu gitu loh. Cuman ya hati-hati berstatement lah kan gitu. Takutnya kan menyinggung gimana-gimana dan akhirnya tambah rame gitu loh Menyinggung digoreng-goreng. instansi lain. dan Instansi lain atau menyinggung ada pihak-pihak keluarga juga yang tersinggung. Mungkin. Panji ngomongin mungkin. Jawabnya pelan banget. Dia lebih jujur Panji. Iya gitu. Gitu ya. Jadi memang ini masalah bukan sekedar masalah hukum aja, tapi karena ada kecemasan, kekhawatiran, stres yang cukup tinggi yang dihadapi oleh Amar apalagi Betul. dan pihak keluarga semuanya, orang-orang yang membantunya, sehingga ya ada friksi-friksi seperti ini. Betul. Kamu sendiri kalau ngelihat statement Dokter Camelia, Kebetulan juga, saya juga udah biasa sih, kok saya kan udah temenan juga sama dia. temenan juga. Temenan juga sama dia. Jadi biasa apa maksudnya? Dia tuh dekat, dia tuh gini loh, Kak, dia tuh dekat banget sama kita. Jadi ya ketika ada hal kayak gini ya aku ngomongnya sama dia, lu ngapain nanya lagi gitu Dok gitu kan. Nah lebay lu gitu kan. Lah gue sedih tadi, gue emosi gitu dia. Tapi maksudnya dari satu sisi saya juga ngerti ya, mungkin dia perempuan gitu kan. Iya. Jadi ya susah juga gitu. Jadi keberadaan dia buat kalian berdua, Dokter Camelia ini, Ya alhamdulillah sangat sangat membantu, sangat kita jadi menghargai. dekat ya, kayak teman banget basic. Kayak teman, buat kalian. unik banget. Biasanya kalau ya ini kakak ipar ini apa ya, kakak yang asik lah. Asik. Kalau tiba-tiba nggak jadi kakak ipar, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Tetap Kan akan jodoh kan di tangan. Tuhan. Tetap akan jadi kakak kalian. Gitu. Betul, Ya? Oke. Nanti kita ngobrol lagi sama mereka berdua. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik. Riana, Dea, dan Kiandra. Hai. Keren banget sih kamu. Masya Allah. Aduh. Ini kacamata siapa sih Kiandra? Kacamata kamu? Atau kacamatanya? Kacamatanya Mami. Kacamatanya Mami. Kita lihat ya, ini Kiandra ini kan biasanya sering diajak sama Mami ya untuk fashion show. Tapi kemarin kamu fashion show sendiri. Kayak apa sih? Kita lihat yang berikut. Gimana sih, kamu seneng ya? Kalau diajak itu seneng banget ya? Iya, seneng banget. Terus pernah sendiri aja gitu nggak sama Mami? Pernah? Pernah. Terus gimana rasanya kalau lagi sendiri nggak sama Mami? Nggak malu. Nggak malu? Enjoy aja gitu ya? Ya enjoy aja. Biasanya yang bikin kamu deg-degan tuh kalau disuruh apa sih? Lebih deg-degan itu udah gitu daripada jalan? Nggak ada. Nggak ada, jadi kamu pede-pede aja ya. Terus kamu pengen nyobain apa lagi? Ini kan udah nih fashion show, pengen nyoba apa lagi gitu nggak sih? Nyanyi, acting gitu? Nyanyi atau gak acting itu pernah. Oh pernah juga? Kalau nyanyi aku udah sering di sekolah. Oh kalau nyanyi udah sering di sekolah? Sering tampil dipilih mulu. Aku. Oh kamu dipilih? Oh Masya Allah, ya punya gitu banyak bakat ya. Jadi kalau di antara fashion show, nyanyi sama acting ya gitu ya, kamu paling suka banget tuh yang mana? Nyanyi atau gak fashion show aku suka banget. Oh nyanyi sama fashion show kamu suka banget ya. Kalau di rumah gitu yang menurut kamu ini bakat nyanyi kamu itu jatuh nurunnya dari siapa? Dari Mami atau dari papi panggilnya? Daddy, dari Daddy. Nggak pernah. Nggak pernah ya. Jadi Mami and Daddy sebenarnya nggak bisa nyanyi ya. Hanya kamu yang bisa nyanyi ya. Nyanyi lagu apa sekarang, lagi suka nyanyi lagu apa?
Ramadan tiba gitu. Hah? Kena tapi gak hafal liriknya. Oh, nggak hafal liriknya. Gitu. Hafal awal-awalnya doang biasanya. Oh, Ramadan tiba bisa nggak Om? Ramadan ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Iya. Nah, terus kita mau lihat juga nih ada satu kegiatan juga yang kamu katanya juga lagi terapi mengucapkan huruf R gitu ya. Kalau aku lihat kayak kamu bisa. Bahkan kamu ngomong huruf R kayak cocok kalau kamu belajar bahasa Perancis. Ada yang bilang gitu nggak sih? Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi kamu tuh bahasa Perancis kayak apa tau nggak? Gimana? Kayak c'est bon ya, combien magnifique, bonjour gitu. Pernah dengar gak? Enggak. Nggak pernah dengar. Coba seperti apa sih nih yang ada yang namanya terapi mengucapkan huruf R? Kita lihat yang berikut. Jadi latihannya tuh ngapain aja sih Kiandra? Hah? Latihannya gimana aja? Ya latihannya tuh kayak lupa aku juga soalnya dulu. Oh udah lama itu. Ya udah lama. Suruh ada- Jadi udah gak kenal lagi. Kamu udah karena udah bisa ya, R-nya udah lancar banget. Dikit. Gitu. Oh dikit. Lagi, dikit lagi Dikit sih. lagi gitu. Apa disuruh senam lidah gitu nggak? Suruh manjang-manjang? Iya. Hah? Iya. Iya. Kayak gitu juga ada. Terus suruh rrrr gitu. Terus ada suruh ngucapin ini kayak ular melingkar di pagar bunder-bunder gitu nggak? Ada nggak ngomong? Ada tapi kadang. Oh kadang gitu. Kamu belajar sama aku aja. Aku R aku bagus banget ya di Trans TV. Susah kok. Tapi kamu keren sih. Ya Allah. Tapi kamu kalau udah gede nanti cita-cita pengen jadi apa sih Kiandra? Artis menyanyi Artis menyanyi. Amin 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 amin. Terus sama Putri Indonesia. waduh, amin Putri Indonesia keren banget sih. Waktu itu pas fashion show, Pernah lihat? iya semuanya yang orang gede tuh Putri Indonesia. Jadi aku ketagihan. Jadi aku mau jadi Putri Indonesia. Kamu udah belajar jalannya beda loh cara jalan Putri Indonesia kan? Ada lesnya, kamu mau ikut lesnya itu? Iya. Mau dia, ya ampun Masya Allah Bu. Dedinya Extrovert parah. Dedinya tahu nggak kalau dia punya cita-cita pengen jadi Putri Enggak Indonesia? sih, aku aja baru tahu nih. Baru tahu. Kamu selain bakat-bakat itu, kamu nurun bakat Dedi juga nggak bikin donat bulat? Mau. Kamu bisa nggak bikin donat kayak Bisa. Dedi? Oh iya. Ada videonya nggak sih? Coba nanti kita lihat videonya, terus kita mau tanya juga, kira-kira Dedi itu PO donat. Kita lihat videonya dan kita akan ngobrol lagi setelah berikut ini. Nggak nyangka lo ya, itu Dedi lo yang bikin. Kak, kamu bantuin nggak Kianda? Bantu Bantuin ngapain kamu? bikinin. Mm-mm. Iya sama Naruh ngebentuk. meshes. Iya sama ngebentukin juga. Oke. Ini nggak buka PO nggak? Banyak komen ya netizen, coba kita baca komentar netizen nih. Iris Bella nih, open PO nggak sis? Katanya gitu, open PO nggak? Nggak diketawa aja, yang lebih gitu. Red katanya gitu, gimana bro, mau pesan bro? Gitu ya. Belum ada rencana ya? Belum ya. Kalaupun itu mau dinamain apa? Donat Wadin Ready. Belum. Sekarang aku nanya, kamu udah punya ini ya? Aku mau tanya sama Iya. kamu ya. Ini siapa? Apakah ini Dedi banget atau Mami banget? Yang lebih galak? Oke Mami, kamu nggak pakai ragu ya. Yang jarang ngasih kamu handphone. Oh, Yang Dedi. jarang kasih handphone, bukan yang kasih handphone terus. Maminya nggak terima langsung. Yang sering ngasih handphone? Dedi. Dedi. Oh Dedi. Yang suka disiplin larang-larang, jangan sering-sering, Mami. Mami. Mami, oke. Yang sering nemenin main siapa? Gak ada. Nggak. Dia langsung disembunyiin loh papanya. Nggak ada, semuanya sibuk ya kan? Iya. Yang paling sering nemenin kamu belajar siapa? Mami kadang-kadang. Mami kadang-kadang. Yang lebih sibuk sama handphonenya sendiri siapa? Mami atau Dedi? Dua-duanya. Dua-duanya sibuk sama handphone. Siapa yang paling jarang, lebih jarang ada di rumah? Dedi paling ya. Tapi kalau di rumah bikin donat. Iya kan? Oke. Sekarang kita beralih ke dua kakak beradik ini. Ada pertanyaan netizen yang mau kita tanyain ke mereka berdua. Pertanyaan buat siapa nih, Set? Bang Adit. Bang Adit, sebutkan 3 pelajaran yang bisa kamu ambil dari pernikahan kamu. Waduh. Ya sebelumnya. Dan kenapa bisa gampang banget sih, kasih tips kenapa bisa gampang banget kalian akur gitu. Ya,
Pelajaran apa ya dari pernikahan kalian? IPA, bahasa Inggris, IPS. Oh bukan. Oh, bukan. Kamu sebagai kepala keluarga, kamu belajar apa? Fokus ke anak pertama. Kamu? Iya. Oh, Karena untuk aku sih sama Yasmin, oh. kita fokus ke anak untuk masa depan anak gitu. Itu yang membuat kalian bisa akur. Betul, yang buat akur tuh seperti itu. Karena kita memang co-parenting kita seperti itu. Oke. Gitu. Jadi apapun itu, Turunkan ego. turunkan ego, cinta kita nggak penting, tapi anak paling penting. Cinta kalian nggak penting, yang penting adalah Iya, anak. Oke. Tapi kalau kamu sendiri kalau belajar dari relationship ya, kan ini pernikahan gagal itu kan pasti kamu belajar sesuatu. Apa yang Betul. perlu diperbaiki dari diri ketika membangun hubungan dengan pasangan? Apa yang kamu pelajari? Pastinya harus lebih dewasa lagi sih, Kamu. gitu kan. Karena waktu itu kan memang menikah masih sangat muda waktu itu. Karena aku masih 21, jadi mungkin emosinya masih tidak stabil dan meledak-meledak. Dan ya yang paling penting sih yang aku belajar dari pengalaman kemarin adalah mental dan lebih dewasa aja sih. Lebih dewasa, belajar lagi cara Betul. berkomunikasi, Benar. menyampaikan Ya. keinginan, keberatan, belajar Betul. mendengarkan juga. Betul. Panji, kapan kamu menikah? Waduh, belum tahu nih. Belum Kak. tahu, jangan buru-buru. Oke, Panji ada pertanyaan kita. Berikut, pertanyaan buat Panji, ada nggak? Ayo. Belum ada. Nah, Panji, Anda bisa mengulang waktu uang 200 juta yang rugi karena trading akan kamu gunakan untuk apa itu untuk uang 200 juta itu baiknya? Apa kamu tetap akan pakai trading juga? Beli nasi goreng atau gimana? Ini banyak banget masyarakat yang salah paham. Sebenarnya 200 juta itu video itu tuh untuk bener-bener video sarkas untuk orang-orang yang di dunia industri kripto saat ini tuh orang-orang rugi dipamerin gitu loh. Oh, rugi dipamerin. Iya, Oh, jadi iya, kayak satir aja itu kamu. Betul. Kamu sendiri pernah loss berapa banyak terbanyak? Alhamdulillah kalau loss banyak banget sih enggak ya. Kalau gue sih menganggapnya sebagai Uang sekolah. Sekolah. Oh, uang sekolah gitu. Uang kuliah. Kenapa kamu sarkas terhadap orang-orang yang memamerkan kerugian? Karena apa ya? Maksudnya sosial media saat ini tuh algoritma itu kan nyari tuh yang apa namanya yang menarik gitu loh. Dan yang menarik tuh saat ini ya, Kerugian. kesedihan, kerugian, Sehingga itu kebodohan. membuat Ya itu ngebuat aku mikir ya udah deh, gue kan mulai TikTok nih, ya udah deh, gue satir itu aja gitu. kamu cuma ikutin algoritma. Betul sekali kakak. Baiklah, Adit, Panji, terima kasih banyak sudah hadir berbagi ceritanya. Riana dan Kiandra, terima kasih juga ya kamu sudah ada di sini. Nanti kamu main-main lagi ya ke sini ya. Nanti siapin lagu, kita pengen lihat kamu nyanyi full. Duet sama Mami atau sama Dedi? Aduh. Hah? Kamu kalau disuruh pilih mau duet sama Mami atau sama Dedi? Dia lebih pilih sendiri. Dia kok. matanya langsung gini, hah? Katanya dia, ngapain harus duet gitu ya? Mau sendiri aja? Oke, baiklah, nanti dia akan nyanyi sendiri ya. Terima kasih juga buat Anda semua yang sudah bergabung. Selamat menjalankan ibadah puasa. Buat Anda yang menjalankan ibadah puasa, kita ketemu lagi Senin sampai Jumat di acara Room to Roasting.